itu menempatkan kekuasaan dan kemandirian, kekuasaan kehakiman itu sebagai sebuah maskot negara hukum. Kalau dulu itu kan ada semacam satire bahwa hakim itu kepalanya di Mahkamah Agung tapi perutnya di pemerintah. Karena pada waktu itu pengelolaan anggaran dan seterusnya, kesejahteraan dan seterusnya itu masih ada di bawah Menteri Kehakiman. BPK itu melalui Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK, itu BPK itu punya kewenangan untuk membahas rancangan anggarannya ya melalui satu pembahasan pendahuluan dengan DPR. Halo Terbiters, kita di Berani Tanya, bukan cari ribut apalagi sok jago, tapi memang ada hal-hal yang perlu kita tanya bersama saya, Untung Sumarwan. Kebetulan kali ini kita kedatangan tamu istimewa. Beliau adalah Bapak Fahri Bahmid. Beliau adalah pakar hukum tata negara, politisi, karena beliau pernah menjadi pejabat ketua umum di partai yang lumayan terkenal, Partai Bulan Bintang. Tidak-tidaknya sangat dikenal karena di sana ada Pak Yusril Iza Mahendra. Beliau juga saat ini masih mengajar di Universitas Muslim Indonesia di Makassar, dan ya di tengah kesibukannya beliau menyempatkan diri datang di kegiatan ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Baik, alhamdulillah sehat. Terbiters, kita mau bicara soal kemandirian karena saat ini banyak yang mempersoalkan. Misalnya saja kemandirian anggaran, kemandirian lembaga, dan juga kemandirian lain. Misalnya ada badan-badan baru, itu salah satu diantaranya adalah keinginan atau wacana. Ada yang menjadi wacana, tapi juga ada yang masih atau sudah berkembang bahkan. Tujuannya adalah untuk memajukan bangsa ini. Nah, kita akan tanya nih kepada Bang Fahri, apa sebenarnya yang sedang rame dan akan disampaikan barangkali ya, akan dibicarakan dalam ketatanegaraan kita, supaya kita memang apakah perlu lembaganya saja atau mungkin lembaga yang ada atau lembaga yang baru, kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Mas. Saya ucapkan terima kasih ya, satu kehormatan bisa berbagi, bertukar pandangan dan perspektif konstitusional berkaitan dengan penataan bangsa dan negara. Dan hari ini mungkin lebih spesifik kita akan berbicara tentang sesuai tema yang diangkat pada hari ini, yaitu kemandirian anggaran kekuasaan kehakiman dalam struktur ketatanegaraan kita. Jadi sebenarnya wacana atau diskursus ketatanegaraan yang berkaitan dengan bagaimana kekuasaan kehakiman itu merdeka, dan bagaimana kira-kira hakim itu bisa menjalankan fungsi dan kewenangan konstitusionalnya secara merdeka pula, dan bagaimana kelembagaan itu atau institusi kekuasaan kehakiman itu betul-betul mandiri dan seterusnya. Ini sebenarnya merupakan sebuah diskursus yang bersifat universal ya. Jadi sebenarnya bukan saja Indonesia yang hari ini terlibat dalam bagaimana mendiskusikan tentang kemandirian kekuasaan kehakiman, termasuk dalam aspek kekuasaan di bidang pengelolaan anggaran, tetapi juga ini merupakan sebuah wacana yang sebenarnya sudah sangat tua dan sangat kuno sebenarnya, bahwa seluruh negara-negara beradab di dunia ini, termasuk di Amerika Serikat, termasuk di Belanda, termasuk di berbagai negara-negara yang menganut prinsip hukum atau negara hukum, itu menempatkan kekuasaan dan kemandirian kekuasaan kehakiman itu sebagai sebuah maskot negara hukum. Jadi kalau teorinya teori oleh Montesquieu atau misalnya Trias Politica dan seterusnya, itu menempatkan kekuasaan atau cabang-cabang kekuasaan itu saling mandiri, saling mengimbangi, adanya prinsip cek antara satu dengan yang lain. Itu sebenarnya salah satu yang sangat pokok adalah bagaimana menempatkan kekuasaan kehakiman itu sebagai satu maskot negara hukum. Jadi kalau orang berbicara tentang sebuah negara hukum, menjadi satu ironi atau satu utopis jika kekuasaan negara hukum itu sendiri dia menjadi subordinat dari kekuasaan-kekuasaan yang lain. Sehingga dengan demikian itu yang saya katakan bahwa perjuangan dan kesungguhan
dari seluruh elemen bangsa, bahkan negara-negara di dunia ini yang beradab, itu telah maju beberapa langkah untuk menempatkan posisi kemandirian, kekuasaan kehakiman itu menjadi sesuatu yang sudah settle, dia sudah stabil, sudah tidak lagi berada pada ranah perdebatan dan wacana sebenarnya. Saya ambil contoh misalkan di Amerika Serikat itu membutuhkan 100 tahun lebih untuk memperjuangkan secara sungguh-sungguh adanya kemandirian kekuasaan kehakiman. Nah, berangkat dari keadaan itu, kalau Indonesia kan tidak perlu harus kita menunggu sampai dengan 150 tahun untuk mengadopsi prinsip kemandirian itu, lalu kita menerapkannya dalam prinsip bernegara kita. Cukup saja kita berkaca kepada pengalaman-pengalaman empirikal yang dilalui oleh negara-negara itu dan kita mengadopsinya ke dalam sistem ketatanegaraan kita. Nah, yang kedua, sebenarnya momentum bangsa ini berada pada titik balik di mana menempatkan hukum sebagai panglima, bagaimana menempatkan konstitusi sebagai sesuatu yang supreme, itu sebenarnya sudah mendapatkan satu momentum. Jadi titik kulminasinya itu sudah kita dapatkan di tahun 98. Makanya pada saat itu adanya TAP MPR ya, tahun 98, TAP MPR nomor 10 tahun 2098 pada waktu itu telah menempatkan kekuasaan kehakiman itu sebagai apalagi namanya tulang punggung negara demokrasi konstitusional. Nah, pada saat itu lalu puncaknya lagi pada saat itu kita mengalami satu reformasi, lalu undang-undang Mahkamah Agung, kekuasaan Mahkamah Agung nomor 14 tahun 70 itu mengalami amandemen. Lalu dimunculkanlah Undang-Undang 35 tahun 99. Undang-Undang 35 tahun 99 itu sebenarnya spiritnya adalah perintah dari TAP MPR. TAP MPR tahun 98 memerintahkan untuk adanya kemandirian kekuasaan kehakiman. Lalu melalui politik hukum yang pada saat itu dibuat melalui Undang-Undang 35 tahun 99, di mana yang kita kenal apalagi namanya kebijakan satu atap. Kebijakan satu atap itu apalagi namanya kekuasaan administratif, kekuasaan institusional, dan kekuasaan pada level budgeting atau anggaran itu semua digeser menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Nah, tetapi kita tahu bahwa sejak Undang-Undang 35 tahun 99 itu secara normatif telah mendeklarkan adanya kemandirian kekuasaan kehakiman dalam mengelola anggaran, itu tidak pernah terrealisir sebagaimana mestinya gitu. Kalau dulu itu kan ada semacam satire bahwa hakim itu kepalanya di Mahkamah Agung tapi perutnya di pemerintah. Karena pada waktu itu pengelolaan anggaran dan seterusnya, kesejahteraan dan seterusnya itu masih ada di bawah Menteri Kehakiman. Nah, tapi dengan undang-undang itu sudah harus digeser. Tetapi pergeserannya itu ternyata secara paradigmatik maupun praksis itu tidak kita rasakan secara sungguh-sungguh. Itu dibuktikan. Kenapa itu, Bang? Implementasinya seperti itu. Sebenarnya kan sudah ada undang-undang, sudah ada TAP MPR, terus kemudian menjadi undang-undang. Ini kan seakan-akan jadi kembali ke 1470 juga gitu. Iya. Jadi dalam konstitusi sebenarnya kan pasal 24 itu sudah menempatkan kemandirian yang kita maksud ya. Jadi setelah perubahan Undang-Undang Dasar 45 sebanyak 4 kali, perubahan ketiga dan keempat itu terjadi pergeseran yang cukup paradigmatik, di mana kekuasaan kehakiman itu betul-betul ditegaskan kemandiriannya. Makanya di situ lembaga kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan, kan gitu. Lalu dalam ketentuan berikutnya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya di lingkungan peradilan umum, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, pengadilan agama, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi. Nah, kemandirian itu harusnya bacaannya kita adalah secara derivatif harus tunduk dan harus diatur sedemikian rupa sampai memastikan kemandirian dari aspek fiskal. Tetapi faktanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbenaran Negara ada ketentuan di pasal 7 ayat 2 itu seluruh dokumen pengesahan anggaran itu masih berada di bawah pemerintah, dalam artian di bawah Kementerian Keuangan. Jadi tergantung Menteri Keuangan. Menteri Keuangan berwenang untuk memverifikasi, untuk mengotorisasi seluruh dokumen anggaran yang masuk kepada pemerintah.
Dan dari situ kan tidak mandiri sebenarnya. Tapi kalau semua lembaga dilakukan seperti itu kan sebenarnya memang tidak ada ini Bang, tidak ada perbedaan, tidak ada diskriminasi apakah ini untuk penegakan hukum atau ini jalannya pemerintahan. Jadi dalam prakteknya begini kira-kira, memang ada kaidah bahwa rancangan undang-undang tentang APBN itu harus dari pemerintah. Betul. Nah, itu yang disebut dengan Unified Budgeting System. Unified Budgeting System itu sebagai kontrol unifikasi atau kontrol keseragaman terkait dengan pengelolaan fiskal negara. Jadi negara punya uang, ya, pemerintah mengelola anggaran, lalu pemerintahlah yang menentukan pagu anggarannya seperti apa dan bagaimana, mana skala prioritas dan seterusnya. Tapi ada benturan kalau itu yang terjadi. Kalau itu yang terjadi nantinya, maka prinsip kemandiriannya itu masih bergantung kepada Kementerian Keuangan. Nah, itu yang tidak boleh harusnya. Yeah. Nah, dalam praktiknya sebenarnya BPK itu sudah keluar dari keadaan itu. BPK itu melalui Undang-Undang 15 tahun 2006 tentang BPK. BPK itu punya kewenangan untuk membahas rancangan anggarannya, ya, melalui satu pembahasan pendahuluan dengan DPR. Jadi pembahasan material antara BPK dengan DPR itu dikunci di sana. Ketika sampai di Menteri Keuangan itu tinggal di-approve aja. Jadi tidak lagi diotak-atik di tingkat kementerian. Nah, kira-kira seperti itu. Tidak ada pembahasan Nah, lagi ya. jadi pemahamannya seperti itu sehingga harusnya, ya, lembaga mata anggaran yang diatur oleh kekuasaan kehakiman termasuk Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi harus juga dengan pola dan model yang sama sebenarnya. Nah, ini yang kira-kira harus didorong ke arah itu. Harus seperti BPK, Iya, kira-kira seperti harus seperti BPK karena memang pengalaman konstitusional kita seperti itu. BPK sudah menerapkan dan itu bisa dianggap tidak melampaui atau keluar dari pakem pengelolaan anggaran satu pintu atau yang saya katakan tadi Unified Budgeting System, tetap masih dalam kerangka itu kira-kira. Kalau sekiranya ini kondisinya tetap seperti ini, apa implikasinya terhadap penegakan hukum? Ya kalau misalnya bagaimana ya, sekarang misalnya di era digital, di era teknologi yang semakin tinggi kecepatannya saat ini, prinsip pencari keadilan juga itu semakin cepat. Saya ambil contoh saja, di lembaga peradilan di Republik ini, di Indonesia ini, yang paling cepat untuk kita mendapatkan akses informasi, termasuk putusan itu cuma hanya satu, yaitu Mahkamah Konstitusi. Tapi di luar daripada Mahkamah Konstitusi, atau di lembaga-lembaga peradilan yang lain, itu minutasi putusan itu kadang-kadang itu hitungan minggu. Jadi orang itu pada saat itu, ketika putusan sudah dibacakan, itu pencari keadilan itu tidak serta-merta bisa mendapatkan putusan. Dia harus menunggu dulu, diminutasi, diakselerasi dan segala macam, lalu dimuat, diupload dan seterusnya. Itu masih cukup panjang. Nah, itu membutuhkan supporting teknis dari sisi teknologi yang barangkali membutuhkan anggaran yang tidak kecil. Supaya barangkali kecepatan masyarakat pencari keadilan juga itu kan tidak terabaikan dengan proses administrasi dan minutasi yang barangkali sedikit memakan waktu. Nah, itu kira-kira. Dan ini membutuhkan anggaran sebenarnya. Nah, bagaimana kalau misalnya perangkat-perangkat proyeksi sekaitan dengan pembenahan infrastruktur kekuasaan kehakiman itu pas beririsan dengan anggaran kan? Ya. Ketika itu yang diajukan, maka pasti ada benturan dalam artian pemerintah kan pasti menghitung mana yang paling top priority, mana yang tidak. Kalau yang tidak top priority pasti dikesampingkan atau dikasih bintang. Ya. Nah, kalau itu yang terjadi maka taruhannya sangat mahal, yaitu masyarakat pencari keadilan itu terabaikan. Ya, nah, itu kira-kira seperti itu. Sebenarnya kan kalau soal anggaran itu ini kan soal SDM Bang. Saya melihatnya seperti itu bahwa SDM yang tidak mau berkembang akhirnya justru menghambat. Ini kan tidak hanya sebatas anggaran sebetulnya. Seandainya SDM-nya ditingkatkan, Mahkamah Konstitusi barangkali bisa cepat karena SDM-nya adalah SDM yang baru. Sehingga dia bisa cepat misalnya mengupload keputusan hari ini, maka hari ini juga bisa diketahui. Iya, memang kalau dari persoalan anggaran. Dari tesis itu memang begini, kalau Mahkamah Konstitusi kan satu lembaga yang tersentral. Dia berkedudukan di Jakarta, punya pegawai yang mungkin ditakar sangat terbatas. Mulai dari 9 orang hakim konstitusi, mulai dari staf ahlinya, mulai dari biro-bironya, seluruh perangkat pegawai negeri atau ASN yang ada di sana mungkin terbatas. Karena dia cuma ada di Jakarta. Betul. Sehingga barangkali bisa dihitung dan bisa dikalkulasi sedemikian rupa. Tapi bagaimana dengan lembaga peradilan yang ada di lingkungan pengadilan umum misalnya, yang tersebar di seluruh penjuru, ya misalnya 39 pengadilan tinggi,
kemudian 514 kabupaten seluruh itu harus ada pengadilan-pengadilan negerinya, kemudian pengadilan agamanya, kemudian pengadilan tata usaha negaranya, kemudian pengadilan militer dan seterusnya. Nah, ini semua tentunya membutuhkan perhatian karena ini merupakan sebuah entitas lembaga kekuasaan kehakiman yang harus diintegrasikan. Nah, sebenarnya kata kuncinya satu, bahwa memang membutuhkan supporting anggaran yang barangkali juga tidak kecil. Sehingga membutuhkan satu political will dari semua pihak, terutama negara dalam hal ini, untuk memastikan bahwa aspek ini sangat elementer karena berkaitan dengan persoalan kepastian, persoalan keadilan, persoalan kecepatan untuk orang mendapatkan informasi. Jadi putusan hakim atau putusan pengadilan juga itu jangan menjadi sesuatu yang bisa di buying time gitu ya. Jadi kecepatan orang mendapatkan informasi juga itu merupakan bagian dari keadilan itu sendiri. Kepastian ya Bang. Ya, ya. karena keadilan itu ya, apa istilahnya? Justice delayed, justice denied. Jadi memang memperjuangkan keadilan dengan cara yang terkatung-katung itu mengingkari prinsip keadilan itu sendiri. Jadi orang mencari keadilan juga itu harus dengan kecepatan waktu yang tidak boleh terbuang, termasuk dalam soal-soal yang berkaitan dengan IT, informasi dan seterusnya. Apalagi Indonesia yang jangkauannya sangat rentang kendali yang memang sangat panjang seperti ini, basisnya yang paling utama adalah bagaimana mengintegrasikan ini dalam satu apalagi namanya satu perangkat IT atau perangkat teknologi yang barangkali lebih mutakhir untuk bisa menjangkau seluruh itu. Kalau menurut Bang Fahri, mana yang lebih urgen antara kemandirian anggaran atau kenaikan gaji hakim yang ditawarkan atau yang dijanjikan oleh Presiden 280% untuk hakim? Ya, ini kan kemandirian anggaran dan kesejahteraan itu kan itu satu kesatuan sebenarnya. Itu satu hal yang tidak bisa kita pilahkan, mana kenaikan gaji, mana anggaran operasionalnya. Ya. Karena dia punya mata anggaran tersendiri. Kalau dia punya mata anggaran tersendiri, maka semua itu harus betul-betul terhitung dan terkalkulasi secara benar, gitu kan. Jadi di dalamnya itu include persoalan operasionalisasi institusi dan kesejahteraan. Nah, sekarang kita misalnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi berkali-kali mengatakan bahwa hakim adalah pejabat negara. Konsekuensi dari pejabat negara, maka seluruh fasilitas dan segala macamnya itu harus ditingkatkan derajatnya menjadi pejabat negara. Karena mereka itu bukan ASN, pure ASN. Walaupun mereka itu rekrutmennya dengan pola ASN, tetapi dia itu diberikan atribut sebagai pejabat negara. Lalu di situ mempunyai implikasi. Implikasinya bukan saja persoalan technicality dalam soal memutus perkara di meja sidang, tapi termasuk soal-soal yang berkaitan dengan kesejahteraan, soal-soal yang berkaitan dengan keamanan, soal-soal yang berkaitan dengan fasilitas dan seterusnya, itu juga harus dipikirkan. Kalau memang berbicara masalah adil atau keadilan itu memang sangat mahal. Jadi memang tidak bisa kita ini berbicara tentang satu mimpi membangun masyarakat beradab dengan mengedepankan keadilan atau menciptakan keadilan dalam satu ekosistem negara hukum seperti ini, sedangkan kita itu abai dalam soal-soal yang sangat fundamental seperti itu. Itu kan tadi kan disebutkan oleh Bang Fahri, sebenarnya masalah kemandirian lembaga atau kementerian hukum ini merupakan hal yang lama. Tapi sampai saat ini, bahkan kalau tadi Abang bilang bahwa Amerika itu perlu 100 tahun, kita nggak perlu 100 tahun. Kira-kira apa yang model apa yang mempercepat ini sehingga hal ini bisa terrealisir? Ya, tujuannya adalah menciptakan keadilan untuk masyarakat, kira-kira. Iya, karena kita ini kan salah satu negara yang memang dalam konstitusi itu sendiri mendeklarkan diri kita sebagai negara hukum. Itu punya implikasi dan punya tanggung jawab yang sangat besar. Kecuali hari ini kalau kita mendeklarkan kita sebagai negara kekuasaan, tapi kita sebagai negara hukum, sebagai rule of law, sebagai restat. Lalu implikasi atau resonansi dari persoalan kita sebagai negara hukum itu yang sangat besar. Dalam artian infrastruktur hukumnya harus memadai, sumber daya hukumnya juga harus memadai, gitu kan. Kemudian iklim bernegara dalam konteks negara hukum juga harus kita pastikan bahwa itu harus benar-benar sudah on the track ke arah itu, gitu kan. Jadi itu semua. Nah, dengan demikian saya katakan tadi bahwa memperjuangkan atau upaya adanya satu effort kolektif sebagai suatu bangsa, sebagai satu negara untuk memastikan kekuasaan atau kemandirian kekuasaan kehakiman itu
itu merupakan sebuah keniscayaan konstitusional. Karena konstitusi memerintahkan seperti itu, sehingga menurut hemat saya itu merupakan sebuah keniscayaan konstitusional. Itu satu. Yang kedua, tidak ada kata lain. Bahkan di negara seperti Filipina, itu dalam undang-undang dasarnya itu menyebutkan tentang mata anggaran yang tidak boleh dipotong gitu loh. Kalau kita ini kan masih pengaturannya masih sebatas norma abstraknya seperti itu, bahwa kita sebagai negara hukum, yang kedua kekuasaan kehakiman harus merdeka. Artinya konstitusi kita juga menjamin adanya independen, judiciary independen gitu kan. Tapi di sisi yang lain, pengaturan yang berkaitan dengan seluruh komponen yang memastikan adanya kemandirian itu diatur dengan undang-undang organik. Undang-undang organik yang bersifat apalagi namanya siu generis gitu ya. Siu generis itu artinya seluruh cabang-cabang kekuasaan ini ada undang-undangnya. Seperti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyebutkan anggaran Mahkamah Konstitusi diatur dengan mata anggaran tersendiri. Mahkamah Agung juga sama. Anggaran kekuasaan Mahkamah Agung diatur dalam mata anggaran sendiri. Cuman bagaimana memastikan mata anggaran tersendirinya itu dengan cara apa? Bagaimana supaya tetap terproteksi dari aspek politik anggaran, itu tidak ada jaminan. Jadi jaminan konstitusionalnya nggak ada. Kecuali cuma satu, BPK. Karena BPK-nya itu di pasal 35 Undang-Undang 15 2006 itu memastikan mata anggaran tersendiri BPK itu caranya begini. Pimpinan BPK itu membahas dalam pembahasan pendahuluan dengan DPR. Lalu pembahasan pendahuluan itu sudah selesai, dibawa kepada Menteri Keuangan untuk dimasukkan dalam batang tubuh APBN. Clear. Tapi kalau kita kan cuma di Mahkamah Konstitusi sama Mahkamah Agung kan cuma mengatakan dibahas dalam diatur dengan mata anggaran tersendiri, tanpa adanya satu jaminan konstitusional bagaimana agar mata anggaran itu dia aman, bagaimana agar proyeksi pengelolaan dan tata kelola anggaran Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi itu tereksekusi, terdeliver di tingkat pembahasan melalui politik anggaran di DPR dan dikembalikan kepada pemerintah untuk mengotorisasi dan seterusnya. Itu nggak ada jaminan itu. Nah, proteksi itulah yang kira-kira menurut hemat saya harus harus bergerak ke arah itu. Nah, kemarin itu sendiri saya diminta sebagai ahli untuk menerangkan ini dalam persidangan Mahkamah Konstitusi minggu lalu, karena soal ini diajukan oleh salah satu pemohon untuk mempersoalkan konstitusionalitas daripada norma pasal 7 yang mengatur tentang kewenangan Menteri Keuangan untuk mengotorisasi atau mensahkan anggaran dalam APBN itu. Nah, ada yang mempersoalkan itu, lalu saya diminta untuk memberikan pandangan-pandangan keahlian, pandangan-pandangan konstitusional di hadapan Mahkamah Konstitusi, dan saya kira saya sudah menjelaskan berbagai argumentasi dan pandangan yang sudah dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum pada saat itu. Ini siapa yang paling bertanggung jawab, Bang, untuk mendorong kemandirian ini? Karena saya melihat ada tidak hanya di lembaga penegak hukum dalam hal ini Mahkamah Agung atau MK atau turunannya, tapi juga di lingkungan militer. Saya kira TNI AD, TNI AU, dan TNI AL itu anggarannya di bawah Kemenhan semua gitu. Artinya bukankah itu sebenarnya sama? Begini, karena kenapa ini menjadi mempunyai derajat constitutional intention ya. Anggaran kekuasaan kehakiman itu mempunyai derajat constitutional intention. Karena kenapa? Disebutkan dalam konstitusi. Ya kan? Kemandiriannya itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Kalau kementerian yang lain itu masih berada dalam kerangka kerja pemerintahan. Kerangka kerja pemerintah, organ-organ pemerintah. TNI, Polri, Kejaksaan Agung dan seterusnya itu adalah organ pemerintah. Jadi saya kira barangkali mungkin konteksnya agak beda gitu ya. Tapi kalau untuk kekuasaan kehakiman ini, kemandiriannya itu, kemerdekaannya itu diatur dan dipastikan oleh konstitusi itu sendiri. Nah, itu jadi tentunya mempunyai implikasi yang sangat mendasar dan sangat fundamental dalam bagaimana memproyeksikan, bagaimana institusi dengan segala kemandiriannya itu bekerja, institusi dengan segala kemandiriannya itu dijamin ekosistemnya kira-kira. Jadi eksistensialisnya itu harus dijaga. Karena kenapa? Yang saya katakan tadi bahwa ada 3 komponen yang paling mendasar, yaitu mandiri secara institusional, mandiri secara finansial, dan mandiri dari sisi kewenangan untuk memutus perkara. Jadi kemandirian kekuasaan kehakiman itu jangan kita persepsikan secara sempit
bahwa dia itu ketika mandiri pada saat memutus perkara saja. Ketika dia berhadapan dengan case aja lalu dia putus secara mandiri. Tapi kemandiriannya itu harus dijamin institusinya dan dijamin juga anggarannya. Nah, kalau satu komponen tidak terawat, maka dia berpengaruh terhadap komponen yang lain. Dia harus dibaca dalam satu konteks, satu kesatuan yang utuh gitu ya. Ya, ini gugatan sudah sampai di MK. Ya. Terus nanti kalaupun keputusan, ya sebenarnya kan keputusan MK itu keputusan final ya Bang ya. Final and binding ya. Kalau seandainya itu tidak terrealisasi, siapa yang paling bertanggung jawab? Atau mungkin yang mendorong supaya ini terrealisasi baik di dalam undang-undang maupun dalam implementasinya. Seringkali kita sudah ada keputusan tapi implementasinya tidak jalan. Ya, ini kan sebenarnya kita diuji moral hukum dan ini tanggung jawab moral kita sebenarnya sebagai satu bangsa, sebagai satu masyarakat hukum, sebagai satu masyarakat demokratis sebenarnya di alam yang sudah terbuka seperti ini. Kita bernegaranya itu sebenarnya kalau punya tingkat kesadaran yang sudah sangat paripurna, tingkat kesadaran yang sudah sangat tinggi, itu kita tidak butuh dipaksa-paksa gitu ya. Misalnya putusan itu harus ada lembaga eksekutorialnya gitu ya. Putusan itu bagaimana mengeksekusinya membutuhkan satu alat pemaksa. Itu bukan kayak gitu. Jadi kita berkonstitusinya itu, moral konstitusi kita harus tinggi ya. Sikap kenegarawanan kita harus mapan gitu, sehingga segala sesuatu itu cukup ketika MK mengatakan bahwa ini melanggar, ini harus diatur. MK dalam putusannya itu memberikan satu mandat konstitusional untuk diperbaiki, maka saya kira itu menjadi guidelines ya, menjadi guidance untuk barangkali kita pedomani dalam rangka untuk menata. Jadi termasuk misalnya kalau undang-undangnya nanti MK memerintahkan untuk diperbaiki sebagaimana mestinya untuk menjamin kemandirian kekuasaan kehakiman, maka selayaknya pembentuk undang-undang harus mempedomani putusan itu sebagai satu spirit konstitusional, sebagai satu spirit dan pedoman konstitusional untuk merumuskan dan memperbaikinya. Lalu pertanyaan kembali bahwa ini tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab kita sebagai state, tanggung jawab kita sebagai sebuah negara. Bahwa seperti ini kita bernegara, dalam soal-soal yang harus kita sempurnakan seperti ini. Makanya saya ambil contoh di negara-negara lain, seperti Belanda, Amerika, Filipina dan seterusnya, jaminan kemandirian kekuasaan kehakiman itu sudah menjadi satu ikhtiar yang sangat mulia. Itu sudah menjadi satu ijtihad konstitusional yang sudah selesai. Karena mereka sudah berijtihad secara konstitusional. Walaupun di Amerika butuh waktu yang cukup panjang, tapi pada akhirnya mereka sudah sampai di satu titik di mana mereka menikmati kemandirian itu dan negara bergerak. Ya, bagaimana identitas sebagai negara hukum itu betul-betul terpelihara secara baik. Saya kira begitu. Baik. Kita semua ini sudah harus berpikir sebagai statesman, sebagai negarawan gitu loh. Untuk memperbaiki mana yang harus kita perbaiki, untuk mempedomani mana yang baik dalam rangka untuk menata sistem kita. Karena sistem kita ini kan bergerak ya. Makanya jangan kita berpikir jumut. Artinya satu ketika kalau memang sistemnya itu sudah ketinggalan zaman, tanggung jawab kita lah sebagai anak bangsa untuk memperbaiki, mengupgrade lagi agar dia menjadi relevan, dia menjadi relate dengan kondisi zaman yang ada pada saat itu. Sekarang untuk saat ini, saya sendiri berpendapat kita sudah harus mampu untuk relate ke arah kebutuhan kemandirian kekuasaan kehakiman. Agar apa? Agar negara kita betul-betul sebagai sebuah negara hukum itu sudah terjamin segala prinsip dan eksistensinya dalam rangka untuk menghadirkan keadilan untuk semua. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kira tidak perlu disimpulkan, tetapi yang terpenting adalah kesadaran kita dalam penegakan hukum. Ada kemandirian, ada kesadaran, dan tentu saja tidak hanya Bang Fahri dan yang lain-lain ahli-ahli hukum, tetapi juga seluruh masyarakat untuk sepakat menjadi pedoman bahwa kemandirian anggaran, kemandirian lembaga, kemandirian hukum harus tetap ditegakkan. Saya kira seperti itu. Demikian obrolan kita, Terbiters. Terima kasih sudah nonton Berani Tanya. Kita nggak cari ribut, apalagi sok jago. Tapi memang ada sesuatu yang harus dipertanyakan. Terima kasih Bang Fahri. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas. Terima kasih.